Pemirsa, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko meminta pengusaha dan petani kelapa sawit untuk segera memperbaiki tata kelola dan cara perolehan kebun dengan mematuhi sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan atau Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Penolakan dunia terhadap Uni Eropa akan isu kerusakan lingkungan akibat proyek kelapa sawit semakin digaungkan. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Muldoko, pada diskusi daring Rabu 10 Februari mengatakan tidak dipungkiri bahwa proyek kelapa sawit ibarat dua sisi mata pisau. Di satu sisi, dapat memberi stimulus ekonomi yang amat besar dan mensejahterakan petani, namun juga dapat berdampak negatif bagi konservasi keanekaragaman hutan, flora fauna di dalamnya. Untuk mengatasi hal itu, Muldoko mengatakan sejak April 2020, Presiden telah menandatangani Perpres nomor 44 tahun 2020 tentang sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia atau ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil. Prinsip sistem ISPO ini menuntut kepatuhan kepada perundang-undangan atas pengolahan perkebunan kelapa sawit yang baik. Oleh karenanya, ia meminta pengusaha dan petani kelapa sawit untuk segera memperbaiki tata kelola dan cara perolehan kebun dengan mematuhi ISPO. Muldoko juga menyebut strategi ke depan yang perlu dikuatkan adalah hilirisasi produk hasil kelapa sawit menjadi produk turunan seperti biofuel dan bahan kimia lain yang mempunyai nilai lebih. Dinamika dan tantangan yang terjadi di sektor ini memang terus ada dan akan semakin menguat bila pengusaha dan petani kelapa sawit tidak segera memperbaiki tata kelola dan cara perolehan kebun. Yang pertama adalah pengelolaan aspek lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati. Aspek ini selalu gagal dipahami oleh pengusaha dan petani kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan proyek strategis nasional yang memberikan stimulus paling besar bagi perekonomian Indonesia, serta mendorong ekonomi kerakyatan yang hingga kini menyerap lebih dari 16 juta pekerja. Sepanjang tahun 2020, kelapa sawit berkontribusi terhadap pendapatan negara sebesar 83% dari surplus neraca perdagangan non-migas, dengan pendapatan ekspor mencapai 25,6 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 36 triliun rupiah. Hingga saat ini, Indonesia juga masih menjadi produsen nomor 1 di dunia untuk kelapa sawit dengan luas kebun terbesar di dunia, yakni 22,1 juta hektar.